wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Dewan Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Sebelumnya perkenalkan, saya Dorotu Nafis, NIM C92218126. Dan saya Anggun Firyawati, NIM C92218114. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Komisi Kehormatan Hakim. Komisi Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Hakim adalah sebuah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Artian lain dari Dewan Kehormatan Hakim adalah sebuah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 dalam peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 04-PB-MA- angka Romawi 9-2012 dan 04-PB-P-09-2012 tentang tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Selain pasal tersebut, landasan hukum penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim didasarkan juga pada pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur dalam pasal 22F dan 22G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Mengenai tugas dari Majelis Kehormatan Hakim, diantaranya adalah yang pertama, memberikan pembinaan kepada anggota untuk selalu menjunjung tinggi kode etik. Yang kedua, meneliti dan memeriksa laporan atau pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKHI atau Ikatan Hukum Indonesia. Yang ketiga adalah memberikan nasihat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran kode etik. Selanjutnya, wewenang dari Majelis Kehormatan Hakim ada dua. Yang pertama, memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan. Yang kedua, memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar kode etik dan merekomendasikannya untuk direhabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah. Majelis Kehormatan Hakim ini berdasarkan ketentuan pada pasal 5 Perma 2 tahun 2014 terdiri dari 1 orang hakim Mahkamah Konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang hakim guru besar dalam bidang hukum, dan 1 orang hakim tokoh masyarakat. 5 unsur tersebut bukanlah pihak yang memberikan rekomendasi dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, karena pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sendiri diusulkan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari mantan hakim Mahkamah Konstitusi, guru besar dalam bidang hukum, dan tokoh masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Perma 2 tahun 2014. Karena model semacam ini, maka anggota Majelis Kehormatan tidak akan terpengaruh oleh usulan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim setelah tidak ada dominasi dari satu sektor tertentu yang dapat menentukan hasil akhir dari putusan Majelis Kehormatan Hakim. Setelah yang dijelaskan teman saya sebelumnya tentang Dewan Kehormatan Hakim, selanjutnya saya, Anggun Firyawati, akan membahas tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini memiliki arti lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, hal tersebut diatur pada bab 9 kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 2004. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
apa aja sih tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. Yang pertama itu tugas dari Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial ini diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Di antaranya sebagai berikut. Tugasnya yang pertama itu mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR. Yang kedua, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang ketiga itu menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH. Selanjutnya melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelaporan KEPPH secara tertutup. Selanjutnya memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH tersebut. Yang selanjutnya mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang atau perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim. Dan yang terakhir itu mengupayakan peningkatan kapasitas kesejahteraan hakim. Selanjutnya wewenang hakim. Nah, wewenang hakim ini diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, wewenang dari hakim ini diantaranya itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga itu menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA. Yang selanjutnya itu menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Yang selanjutnya itu meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH tadi. Dan yang terakhir itu mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selain dari tugas dan wewenang, selanjutnya saya menjelaskan tentang fungsi dan juga peran dari Komisi Yudisial. Sesuai dengan kewenangan yang dijelaskan di atas, yang dijelaskan tadi, dapat diketahui bahwa fungsi dari Komisi Yudisial ini berkaitan dengan 3 lembaga. Yang pertama itu Mahkamah Agung, yang kedua Pengadilan Tinggi atau tingkat banding, yang ketiga itu Pengadilan Negeri tingkat pertama. Lalu dapat disimpulkan juga bahwasanya fungsi dari Komisi Yudisial ini tuh ada 2. Yang pertama mengusulkan pengangkatan hakim, yang kedua itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian itu peranan Komisi Yudisial di Indonesia bagi lembaga peradilan di Indonesia itu mendapat peran sebagai untuk menjadikan semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu dilaksanakan oleh hakim-hakim yang profesional, yang selalu memelihara kehormatan, keluhuran, dan perilaku yang baik. Dan yang kedua itu menjadikan semua lembaga peradilan di Indonesia akan menjalankan fungsi dan perannya dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat pencari keadilan. Sekian dari kelompok 5 tentang Dewan Kehormatan Hakim dan juga Komisi Yudisial. Apabila kelompok kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan pada saat kuliah berlangsung. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.